Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji yang saya hormati, perkenankan nama saya Soeharto, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar hasil literatur review saya yang berjudul Tingkat Kecemasan Pasien dengan Triase Kuning di Ruang Instalasi Gawat Darurat. Izinkan saya menggunakan PowerPoint. Latar belakang. Salah satu bagian terpenting dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah instalasi gawat darurat. Instalasi ini merupakan gerbang utama pelayanan pasien gawat darurat. IGD adalah suatu instalasi bagian rumah sakit yang melakukan tindakan berdasarkan triase terhadap pasien menurut Muslimah 2010. Triase merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memilih dan memilah pasien yang akan masuk ke IGD. Dari proses memilih dan memilah pasien masuk IGD akan dikategorikan ke dalam pasien true emergency dan fase emergency. Ini menurut Conrad 2012. Menurut Ramsey 2014, pasien dalam triase dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu label merah, label kuning, dan label hijau, serta label hitam. Tindakan penanganan gawat darurat pada pasien dengan triase kuning dilakukan untuk menyelamatkan jiwa. Pasien dapat mendatangkan kecemasan karena dapat ancaman rigiditas tubuh seperti hektik, pemasangan infus, pemasangan kateter, NGT, rekam jantung. Ini menurut temuan 2015. Penanganan gawat darurat seringkali menimbulkan rasa takut dan cemas pada pasien maupun keluarga pasien. Keluarga harus menyesuaikan diri dengan situasi dan sering meminta informasi mengenai intervensi dan prognosis. Ini menurut Lekdemir 2015. Menurut Dean, cemas yang berlebihan akan menimbulkan gangguan kecemasan. Kecemasan membuat individu merasa tidak nyaman dan merasa takut dengan lingkungan sekitarnya. Ini menurut Sutejo 2017. Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan antara lain yaitu khawatir, takut akan pikiran diri sendiri, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak tenang, gelisah, takut sendirian. Keluhan-keluhan somatik misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, mendengar mendenging, jantung berdebar-debar, sesak napas, gangguan pencernaan, dan sakit kepala. Ini menurut Hawari 2016. Berdasarkan data tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien dengan triase kuning di ruang instalasi gawat darurat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian. Bagaimana tingkat kecemasan pasien dengan triase kuning di ruang instalasi gawat darurat. Tujuan penelitian mengetahui kecemasan pasien dengan triase kuning di ruang instalasi gawat darurat. Tinjauan pustaka itu terdiri dari kajian teori, instalasi gawat darurat, kemudian triase, dan kecemasan. Kajian hasil-hasil penelitian yaitu karakteristik pasien dengan triase kuning di instalasi gawat darurat, sejalan hasil penelitian Tambangin 2017 tentang hubungan waktu tunggu dengan kecemasan pasien di IGD RSUD GMI Pancaran Kasih Manado, didapatkan hasil karakteristik responden sebagian besar memiliki usia 25-60 tahun, sebanyak 28 responden, atau sekitar 70% memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 30 responden, dan 75%. Dan memiliki pendidikan terakhir adalah SMA sebanyak 26 responden atau sekitar 65%. Peneliti yang dilakukan Supriyanto tentang hubungan respon time perawat dengan tingkat kecemasan pasien kategori triase kuning di IGD Rumah Sakit Sumber Daga Mojokerto didapatkan hasil penelitian sebesar responden memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 56 responden atau sekitar 61%, dan sebagian besar memiliki usia lebih dari 45 tahun sebanyak 45 responden atau 49%. Hasil penelitian Ibrahim 2019 tentang efek Benson and relaxation method on anxiety in the emergency care didapatkan hasil sebagian besar jenis kelamin responden adalah perempuan, yaitu sekitar 52,7%, dan memiliki pendidikan menengah
sekitar 42,1%. Sedangkan tingkat kecemasan pasien dengan triase kuning di instalasi gawat darurat dapat digambarkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Aji, yaitu tentang hubungan tingkat pengetahuan tentang triase dengan tingkat kecemasan pasien label kuning di IGD RSUD Dr. Murwadi Surakarta. Didapatkan hasil kecemasan responden menunjukkan distribusi tertinggi adalah ringan sebanyak 54 responden sekitar 57%. Selanjutnya kecemasan sedang sebanyak 30 responden atau sekitar 31% dan berat sebanyak 11 responden atau sekitar 12%. Hasil penelitian Tembengi 2017 tentang hubungan waktu tunggu dengan kecemasan pasien di IGD RSU GMIM Pancaran Kasih Manado didapatkan hasil paling banyak responden dengan kecemasan sedang yaitu 18 responden sekitar 45% dan memiliki kecemasan berat yaitu 13 responden atau sekitar 32,5%. Hasil penelitian Putra 2019 tentang hubungan respon time petugas kesehatan dengan tingkat kecemasan pada pasien label triase kuning di IGD Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang didapatkan hasil responden dengan kecemasan sedang sebanyak 14 responden sekitar 51,9%, kecemasan ringan sebanyak 11 responden atau sekitar 40,7% dan kecemasan berat sebanyak 2 responden atau sekitar 7,4%. Hasil penelitian ABAR 2017 tentang depression and anxiety among emergency department pasien utilization and barrier to care dapat dihasilkan sebagai besar responden memiliki tingkat kecemasan sedang sebanyak 26 responden dan 6 responden memiliki tingkat kecemasan berat. Hasil penelitian AFCI 2007 tentang state of train anxiety in patient relative of in the emergency department didapatkan hasil rata-rata kecemasan pasien berada pada rentang usia 32 sampai 52 tahun yaitu kecemasan sedang dan tinggi. Kecemasan tinggi lebih banyak pada responden perempuan atau sekitar 52,2%, memiliki usia 46 sampai 65 tahun dan memiliki pendidikan dasar. Hasil penelitian Ibrahim 2019 tentang the effect of Benson relaxation method on anxiety in the emergency care didapatkan hasil rata-rata kecemasan pasien menggunakan HADS adalah 6. Kecemasan ringan. Kecemasan ringan lebih banyak pada respon dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu 82,3% dan memiliki pendidikan menengah 75,2%. Hasil penelitian Kuyoncu 2018 tentang emergency department pasien clinical in demographic characteristic regarding hospital anxiety subscale didapatkan hasil rata-rata skor kecemasan responden berdasarkan HADS adalah 5,7% kecemasan ringan. Kecemasan berat lebih banyak pada pasien dengan jenis kelamin perempuan, itu sekitar 17,4%, memiliki pendidikan tinggi 18,9%, dan status belum menikah 17,7%. Metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada penulisan yang berkaitan dengan topik variabel penulisan. Penelitian ini melakukan penelitian tentang kecemasan pasien yang triase kuning di instalasi gawat darurat. Sumber data itu menggunakan data sekunder. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan secondary research metodologi berupa literatur review dengan primary research sumber utama. Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data digunakan adalah metode dokumentasi. Data-data telah dapat dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Proses pemilihan artikel sesuai dengan kriteria inklusi. Metode strategi pencarian untuk mendapatkan jurnal menggunakan kata kunci yaitu karakteristik pasien IGD atau karakteristik pasien dengan triase kuning atau kecemasan pasien di IGD atau kecemasan pasien dengan triase kuning dan kecemasan pasien dengan triase kuning di IGD. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PICO, yaitu Population Intervention Compression Outcome.
Populasi atau problem itu pasien di instalasi gawat darurat, kemudian eksklusinya itu pasien instalasi gawat darurat dengan triase hijau dan merah. Intervensi itu pasien dengan triase kuning, pengukuran tingkat kecemasan dengan menggunakan kuesioner kecemasan. Comprehension tidak ada outcome mengetahui kecemasan pasien dengan triase kuning di instalasi gawat darurat itu menurun. Hasil penelitian, gambaran umum hasil penelitian dari 8 jurnal menemukan bahwa ada kecemasan pasien dengan label kuning di ruang instalasi gawat darurat. Kecemasan pasien dengan label kuning di ruang instalasi gawat darurat dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik pasien dengan triase kuning di instalasi gawat darurat. Berdasarkan hasil penelusuran 3 jurnal diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki usia di atas 30 tahun, di mana berdasarkan hasil penelitian Ibrahim diketahui bahwa rata-rata usia responden adalah 44 tahun. Menurut Lutfa dan Malia 2013, semakin muda umur seseorang dalam menghadapi masalah, maka akan sangat mempengaruhi konsep dirinya. Umur yang jauh lebih tua akan cenderung memiliki pengalaman yang lebih dalam masalah kecemasan. Menurut Suranti 2014. Berkaitan dengan jenis kelamin, dari hasil penelusuran 3 jurnal diketahui sebagian besar memiliki jenis kelamin perempuan. Perempuan lebih cemas dibandingkan laki-laki karena ketidakmampuannya, sedangkan laki-laki lebih cenderung aktif dan eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian 3 jurnal diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah atau SMA. Potter dan Perry 2010 menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Kecemasan pasien dengan triase kuning di instalasi gawat darurat. Itu berdasarkan hasil penelusuran 4 jurnal diketahui bahwa kecemasan pasien IGD sebagian besar dalam kategori sedang. Hasil penelitian APSI 2017 didapatkan hasil rata-rata kecemasan pasien berada pada rentang 32 sampai 52 tahun, yaitu kecemasan sedang dan tinggi. Kecemasan tinggi lebih banyak pada responden perempuan atau 52,2% dan memiliki usia 46 sampai 65 tahun dan memiliki pendidikan dasar. Hasil penelitian Ibrahim 2019 didapatkan hasil rata-rata kecemasan pasien menggunakan HADS adalah 6 kecemasan ringan. Kecemasan ringan lebih banyak pada responden dengan jenis kelamin laki-laki atau sekitar 82,3% dan pendidikan menengah sekitar 75,2%. Implikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran literatur diketahui bahwa sebagian besar pasien di IGD mengalami tingkat kecemasan sedang sampai tinggi. Kecemasan pasien di ruang IGD dapat terjadi karena beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perawat sangat penting karena selain sebagai ujung tombak di instalasi gawat darurat, peran perawat sangat menentukan untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien di IGD melalui pelayanan yang cepat dan tepat serta melaksanakan asuhan keperawatan yang lebih terkhusus asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami kecemasan atau anxiety. Kesimpulan yaitu kondisi gawat darurat menimbulkan suatu kecemasan yang dialami pasien yang berada di ruang instalasi gawat darurat. Kegawatan daruratan juga menjadi salah satu bagian yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan kecemasan atau anxiety merupakan kelompok gangguan psikiatri yang paling sering ditemukan pada pasien saat masuk IGD. Pasien merasa cemas, khawatir dengan tindakan di IGD yang dapat menyebabkan pasien berada pada cemas ringan sampai berat. Kecemasan yang dialami oleh pasien karena pasien merasa khawatir dengan kondisi dirinya akibat sakit yang diderita atau dialami serta tindakan yang akan dijalani apakah ini akan berjalan baik atau tidak. Rekomendasi, saran bagi institusi pendidikan keperawatan untuk memperhatikan mahasiswa untuk mengaplikasikan bagaimana pentingnya komunikasi antara perawat dengan pasien, baik dalam pemberian informasi, saran kepada perawat, teman sejawat di IGD untuk lebih optimal dan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan melakukan usaha mempertahankan kondisi pasien selama di IGD.
Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kecemasan pasien di gawat darurat serta meluaskan objektif penelitian kepada rumah-rumah sakit yang memiliki tipe yang berbeda sehingga penelitian dapat lebih bersifat luas atau general. Demikianlah hasil penelitian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.